Halo Prof. Apa kabar? Gimana Alhamdulillah Anaya baik. kabarnya? Alhamdulillah Pak. Gimana Ya, Prof? baik Baik. juga. Oke. Mau belajar apa kita hari ini nih? Oke, jadi menarik banget nih Prof hari ini. Mm-mm. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu gamification. Jadi Oke. kan karena pandemi ini banyak sekali pelajaran yang harus ditunda atau yang dilakukan secara online class. Mm-mm. Dan juga cara-cara pembelajarannya juga banyak yang dilakukan ya Prof ya. Salah Ya, satunya gamification. Mungkin Prof bisa ya, Prof jelasin apa itu gamification karena oke. menarik banget nih. Ya, jadi gamification kata dasarnya game ya. Ya, Iya. main game. Kan begini, kalau kita lihat kan anak-anak kalau main game kayaknya asik banget gitu ya. Seru banget ya. Seru banget, berjam-jam, nggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Tapi kalau suruh belajar gimana? Ogah-ogahan. Ogah-ogahan, males-malesan, nggak semangat. Padahal kan jelas belajar penting kan untuk masa depan kan. Nah, terus banyak para ahli melihat nih, kenapa anak-anak belajar kok males banget, tapi kalau main game semangat banget gitu. Nah, terus anak-anak yang main game itu diteliti, diobservasi, dipelajari sama para ahli untuk mendapatkan apa saja sih elemen-elemen game yang menarik ya atau prinsip-prinsip bermain game yang menarik yang membuat anak-anak itu ketagihan. Nah, bagi siapa tahu itu bisa dibawa ke dalam konteks belajar. Jadi kalau itu dibawa dalam konteks belajar, wah anak-anak merasa lebih senang nih karena main game. Jadi belajarnya juga jadi ketagihan belajar begitu awalnya. Ini belajarnya lebih fun ya Prof ya. Ya, jadi mereka mau ingin membuat lingkungan bermain game, elemen-elemen bermain game masuk ke dalam kelas, masuk ke dalam proses belajar mengajar PJJ supaya anak-anak merasa lebih engage, ya, lebih semangat, kalau perlu ketagihan belajar Belajar gitu belajar awalnya. Iya. sama game. Iya benar Prof. Soalnya kalau misalnya kita online kelas karena yang bisa kita lakukan hanya video biasa ya Prof ya, penjelasan Ya, materi. Jadi kan ya. mungkin takutnya boring juga buat anak-anak Iya. untuk melakukan Kamu main game pembelajaran. nggak ya? Kamu main game nggak? Main Pak, main Apa? Prof. Apa? Saya main PUBG. Oke, apa lagi? PUBG terus? Udah itu sih Prof, kan saya nggak terlalu main game anaknya. Ya. Kamu punya adik kakak? Punya adik sama kakak. Main game? Main game mulu. Apa mereka yang sedang main ini apa biasanya? Ada yang Kakak saya mainnya main PlayStation, nggak berhenti-berhenti Prof. sama kayak saya kalau PlayStation. Terus apa lagi? Adik-adik PlayStation. main apa? Adik pakai apa? Adik Mobile saya mainnya game Nintendo biasanya. Nintendo. Oke. Iya. Sekarang kita coba telusuri baik-baik ya. Oke Prof. Kenapa kira-kira mereka ketagihan main game? Atau kenapa kamu ketagihan main game? Karena di game itu ada apa? Kurang lebih. Karena di game kalau saya pribadi itu challenging Prof. Jadi Oke. menarik, mainnya tuh ada level-levelnya, jadi menantang Satu. Nah, itu ada dua. Satu ada challenge. challenge ya, Kedua ada level. level. Ketiga, apa Tiga lagi? ada skor. Ada skornya, bagus ya. Kita tahu skornya berapa. Iya benar. Terus apa lagi? Sama ada poinnya Prof. Jadi misalnya kita semakin naik, Ah, nanti kita bisa beli barang-barang di tempat oke, tersebut biar kenaikan ada poin nilai naik bisa dari. ditukar dengan macam-macam Iya, ya. iya benar Prof. Terus kalau ditukar pasti punya apa istilahnya experience baru gitu kan. Iya, heeh. Nah, itu tadi hal-hal itu dicoba dimasukin ke dalam proses belajar. Mm-mm. Misalnya ya kita ngomong satu-satu. Kita ngomong dulu level ya. Game apapun pasti kan level 1 semua pada bisa ikut kan? Mm-mm. Rasanya seneng kan? Nah, ditambah level 2 lebih menantang. Seneng, jalani lagi terus, 3, 4, 5, nggak kerasa udah level 12. Padahal totalnya mungkin masih ada 100 level. Ya Masih kan? jauh perjalanannya. Tapi kita merasa apa? Kita merasa maju terus, betul kan? Hmm. Dan kita merasa bahwa tidak mustahil kita bisa sampai level 100, betul? Betul. Nah, itu prinsip itu coba dibawa ke dalam kelas. Jadi misalnya, guru kalau ngasih pertanyaan dimulai dari yang gampang. Ya, misalnya tanya dulu, ayo, siapa? Anaya, 3 tambah 7 berapa? 10 Prof. 10, pinter. 8 kurang 2 berapa?
6, Prof. Nah, udah. Ananya lewat level 1 ya. Iya. Sekarang level 2. 4 tambah 7 tambah 2. 4 tambah 7 tambah 2. Ya. Kok jadi saya mikir, Prof, udah lama. Kamu deg-degan gitu. 4 tambah 7 tambah 2. 14, Prof. 4 tambah 7. 4 tambah 7 berapa? 13. 13. Sengaja, Oke. Prof. 7 kurang 3 kurang 3. 1. Bagus. Level 2. Selamat. Anaya, Anda hebat. Siap level 3? Ya, Prof. 7 tambah 5 kurang 2. 10. Oke. 8 kurang 8 tambah 1. 1, Prof. Bagus. Hebat. Level 3. Level 4 ya. Iya, Prof. Lanjut. 4 kali 5. 20. Oke. 7 bagi 2. 3,5. 3,5. Oke. Bagus. Selesai. Hebat. Level 4. Level 5 ya. Boleh, Prof. 3 kuadrat. 27. 3 kuadrat, bukan 3 pangkat 3. 3 kali Oh, 3. 3 kali 3, 9, Prof. 9. 3 kali 3 kali 3? 27. Oke, bagus. Saya masukin berikutnya. Level 6. Akar dari 9. 3. Bagus. Naik level berikutnya ya. Sampai saya nggak bisa jawab ya, Prof, ya. Akar dari 11. 2 pangkat 3. Akar dari 11. Akar dari 11. Nah, tenang aja, nggak usah jawab, nggak apa-apa. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa pelan-pelan tadi kan anaknya bisa jawab kan? Iya. Ngerasa maju terus kan? Iya, benar, Prof. Nah, sekarang bandingin kalau ada guru masuk ke kelas langsung bilang gini, ayo kita ujian ya, akar 11 berapa? Kira-kira apa yang terjadi di kelas itu? Mumet, Pak. Umat lihat-lihatan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Belum mulai belajar udah males belajar mereka. Karena mereka ngerasa, wah ini bukan untuk saya nggak mampu. Begitu tahu maksudnya? Iya. Nah, jadi prinsip game yang harus diterapkan guru-guru dalam gamification itu adalah mulailah di-challenge dari yang sederhana-sederhana. Jangan langsung di awal kasih yang susah. Kan banyak guru yang gitu kan? Baru ketemu sekali langsung dikasih yang susah. Yang bisa jawab cuma 3 orang dari 30 orang di kelas. Akhirnya yang lain, ini memang bukan untuk saya nggak suka pelajaran ini. Bener nggak? Iya, benar. Jadi bikin orang itu nggak tertarik sama pelajaran tersebut. Betul, jadi nggak tertarik. Itu banyak dilakukan guru-guru kimia, misalnya ya. Biologi, wah depannya udah susah banget rasanya. Nah, kita harus pelan-pelan seperti itu. Itu salah satu prinsip pertama yang tadi kamu bilang, level. Betul ya? Nah, sekarang saya bikin yang kedua yang kamu bilang tadi, ada penghargaan. Ya? Nah, game itu tiap kali satu level selesai, kan dikasih award kan, kata-kata kan. You are great, congratulations, gitu kan? Naik ke level 2 lagi. Hebat, kamu baru saja menyelamatkan dunia, kan gitu. Naik ke level 3 lagi. Keren, kamu baru membuat putri atau prince senang. Kan begitu ya? Dapat pujian-pujian kecil itu kan kita senang. Nah, sama sekarang kita banyak guru-guru dan dosen-dosen yang pelit pujian. Yang jarang ngasih pujian. Ya kan? Akibatnya apa? Lah jangankan anak-anak, orang tua aja dipuji seneng kan? Nah, anak-anak tuh ya harus sering dipuji. Wah, hebat kamu, keren kamu gitu. Jadi dia merasa punya motivasi dari dalam itu bahwa saya bisa naik level. Walaupun masih level 1 atau walaupun masih level 1, iya. Tapi untuk setiap achievement atau keberhasilan-keberhasilan kecil kita apresiasi. Itu elemen game yang kedua. Elemen game 3 kamu bilang tadi ada challenge, ada targetnya. Ya kan ada game yang targetnya adalah kompetisi, kayak kalau FIFA itu kan kompetisi siapa juara satunya. Ya, kalau yang game berantem kan juga gitu. Nanti juara 1 ketemu sama rajanya
yang jago berantem. Tapi ada yang nyari harta, betul nggak? Betul. Sampai nyari harta, treasure. Ada yang ngumpulin poin, ada yang Anaya bilang ngumpulin poin terus dibelikan apa? Barang-barang dari game Barang-barang supaya koleksi, koleksi. ya. Nah, tujuan itu kan yang membuat kita ketagihan, membuat kita pengen mencapai itu kan? Benar. Nah, sekarang sama. Ngajar di kelas itu atau ngajar di PJJ harus jelas itu tujuan kita apa nih, gitu. Ya, jadi tujuan misalnya apa? Ayo kita belajar biologi supaya tujuannya sederhana apa? Supaya Anda bisa hidup sampai usia 90 tahun. Ya kan semua semangat, siapa yang pengen mati cepat, ya enggak? Iya. Tapi ada orang biologi bilang, ayo kita belajar biologi apa? Ya, nanti kamu harus apal semua ya, itu peredaran darah, harus apal semua sistem pencernaan. Belum apa-apa udah ditakut-takut. Udah Gak ada takut-takutin. tujuan yang enak yang kita mengerti bersama, yang kita semangat mencapai tujuan itu. Itu elemen game juga, ya. Karena Terus ada, biasanya, ya, gimana? karena biasanya juga walaupun udah diomongin kayak gitu, belum tentu semuanya tertarik kan, Prof? Ya itu, jadi hari pertama itu mestinya membuat supaya siswa itu Orang-orang tertarik iya, untuk iya. belajar bareng. Nah, itu di game tuh kan dikasih tahu pertamanya kan selalu ini tujuan game ngapain sih, gitu kan ya? Ada levelnya, ada challenge-nya, ada reward-nya, ya kan? Nah, kemudian ada objektifnya. Nah, komponen-komponen game seperti itu coba dihadirkan ke dalam proses belajar mengajar supaya semuanya jadinya happy. Jadi masuk kelas tuh udah pikirannya kayak mau main game gitu loh. Nah, Rebutan-rebutan. rebutan-rebutan. Rebutan Nah, belajar. seperti itu. Iya, Iya. itu prinsipnya. Ana ya. Ya. Oke, saya mau ini lagi nih, Prof. Nah, Kenapa sih, Prof, konsep ini tuh bisa mengemuka atau bisa famous gitu? ya, karena Apa awalnya sebenarnya dari ini, dari pelajaran eksakta awalnya. apa tuh, Prof? Matematika, kimia, fisika, yang Oh, hitung-hitungan itu loh. oh iya, iya. Itu tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga orang pada sebel, benci gitu. Iya, Nah, terus kita tuh tiba-tiba ada guru-guru matematika, guru fisika, kimia yang katanya ngajarnya asik begitu. asik. Nah, begitu dilihat ternyata dia menggunakan pendekatan-pendekatan game itu tadi. Nah, coba dipelajari gitu. Terus begitu adanya PlayStation, Nintendo, Xbox begitu kan? Betul. Makin banyak lagi aplikasi-aplikasi itu. Ada mobile phone segala makin dipelajari lagi. Apa ya, gimana caranya itu dibawa ke dalam proses pembelajaran itu tadi. Nah, jadi kayak sekarang tuh ada dulu kita game apa tuh namanya? Misalnya Who Wants to be a Billionaire ya? Iya, Ya kan yang di TV tuh. iya. Heeh. Ya, itu kan ada Billionaire. pertanyaan-pertanyaan ya. Sekarang bayangin Anaya misalnya ada Who Wants to be a Billionaire, tapi pertanyaannya itu yang bikin gurunya sesuai dengan yang dibahas di kelas. Makin lama pertanyaan makin sulit dan siswa bisa call a friend, bisa tanya audience, ya kan? Iya. Apalagi sih tuh satu lagi lupa saya, call a friend, tanya audience. Free answer ya? Free From answer atau apa yang dieliminasi itu, 50-50. iya, 50-50. Nah, itu sama, cuma soalnya yang diubah. iya. Nah, kayak begitu tuh biasanya membuat orang jadi kayak bermain game gitu. Bahkan sekarang game anak-anak tuh ada kan yang tambah-tambahan. Nanti dalam pertemuan kedua saya kasih lihat kan Ayah seperti apa contoh-contoh permainan Oke, gamenya. boleh, Prof. Ya, biar kita bisa lihat penasaran kita gitu Iya. kan. Iya, Ya, karena memang cara ini tuh cukup efektif ya, Prof. Karena banyak sekali ya. generasi muda yang kesulitan untuk fokus belajar. Betul, Dikarenakan betul. dengan banyaknya teknologi yang membuat kita merasa bahwa pertemuan offline atau dengan guru-guru itu mulai membosankan. Iya, karena monolog kan. Ya, benar, Prof. Iya. Bahkan banyak yang gara-gara dianggap handphone itu mengganggu, nggak boleh bawa handphone ke sekolah Iya. gitu ya. Kadang-kadang di tempat saya tuh boleh kadang-kadang bawa handphone untuk beberapa pelajaran. Karena saya udah siapin game untuk belajar sambil pakai game. Iya, malah Nah, gitu ya, malah Prof. senang. Yang penting kan pertama kita harus membuat mereka itu jatuh cinta pada belajar. Benar. Mereka ketagihan belajar. Habis itu tuh lepas aja, mereka pasti senang sendiri. Istirahat. Tapi sebenarnya kalau untuk pembelajaran tuh sebenarnya untuk mengambil handphone
kurang efektif juga sih, Prof. Karena di generasi kita yang menggunakan teknologi kan banyak juga nih yang guru-guru atau dosen yang bilang, coba buka di website ini, kayak gitu, Prof. Karena itu kan juga, Betul. Betul. Dan itu tergantung gurunya kan. iya, Saya yakin kalau saya penganut aliran liberal, boleh bawa handphone ke kelas. iya, Prof. Kenapa? Karena itu langsung saya pakai untuk cara saya belajar. Tadi yang seperti kamu bilang kan. Kamu jurusan apa nih? Sekarang program studi apa? Eh, saya mahasiswi pariwisata, Prof. Pariwisata gitu ya. Nah, Iya. misalnya sekarang. Nih masuk nih satu kelas pariwisata. Bawa handphone semua silakan. Pertanyaan saya pertama, hari ini saya mau mengambil nilai 10%. Oke? Nah, tolong kasih tahu saya. Turis Indonesia mana yang paling banyak datang ke Indonesia selain ke Bali? Kasih tahu saya 5 kota yang lain. Kira-kira ngapain mereka? Googling pasti. Ya googling, ya Googling. udah. Nggak akan sempat mau WA dan sebagainya, nggak sempat. Apalagi kalau saya bilang begini, yang sudah punya nama 5 kota itu kirim ke saya. Semakin cepat dan benar, maka nilainya semakin tinggi. Iya. Mereka nggak akan tergerak ngasih jawaban ke teman-temannya kan? Iya. Ya harus pinter-pinter cara kita menggunakan itu. Nah tapi mereka seneng nih, ayo cepet-cepetan. Kayak main game kan? Ayo Iya, kayak main game. cepet-cepetan. Iya. Gitu. Makanya menarik banget sih gamification ya, Prof. Ya. Iya. Dan kalau ini Prof, ini juga menarik nih, saya kepo juga nih sama pertanyaan yang Ya. saya akan tanyakan. Jadi menurut Prof itu ruang lingkup atau di sektor apa aja sih, Prof, gamification dapat dilakukan atau diaplikasikan? Oke, gamification itu tidak hanya dipakai sektor pendidikan, dipakai juga di bisnis. Ya, contohnya ngajarin salesman dalam menawarkan produk supaya dia lebih semangat. Dia bisa dilihat juga performance dia udah sampai mana, udah jualan berapa produk. Nah itu kayak kata, jadi kalau satu produk dijual, nanti bisa kelihatan bisa beli baju kayak gitu-gitu loh, kayak yang kamu ngumpulin poin itu, ya kan? Terus dikasih tahu juga deket Anda ini ada calon konsumen di mana, gitu kelihatan semua. Ini kayak persis main game The Sims itu kan, The Sims gitu. Iya. Terus dipakai juga di militer untuk belajar perang. Ya, pura-puranya apa? Jadi mereka kayak pakai VR, AR gitu kan? Oh iya, berhadapan dengan musuhnya langsung. Kan nggak mungkin sekarang perang nembak orang lagi nggak ada suara perang. Tapi kan harus tetap berlatih. Dia pakai konsep gamification. Pelatihan-pelatihan di perusahaan, training itu juga banyak yang pakai gamification. Misalnya di bagian customer service, ketemu pelanggan yang ketus gitu kan, yang nggak mau tahu gimana cara menghadapinya. Nah, dia melihat berbagai skenario gitu. Ya, jadi banyak dipakai di bagian keuangan, simulasi penerbangan. Nah, itu semua menggunakan pendekatan game. Dulu ada game namanya Flight Simulator. Oh iya. Ya kan? Itu kan sebenarnya game serius, itu namanya serious games. Karena pilot benar-benar belajar pakai itu tuh. Iya, ya kan? Nah, bahkan ada game-game sekarang yang dipakai di sekolah-sekolah bisnis. Misalnya, ada game namanya seri gamenya Tycoon. Ya. Ada Oil Tycoon, itu untuk belajar bisnis pertambangan, minyak. Ada Airline Tycoon, belajar industri penerbangan. Ya. Kemudian ada Theme Park Tycoon. Untuk kalau mau mengelola taman bermain seperti Dufan. Dunia fantasi. Nah, iya. Itu dalam bentuk game supaya lebih mengerti. Kan anak-anak S1 baru lulus SMA kan belum pernah kerja kan? Iya, belum. Ya kan nggak bisa tahu yang di dalam perusahaan apa. Dengan game itu digambarkan perusahaan dalamnya ada ini, prosesnya kayak begini, cara ngelola uangnya gini. Nah, disimulasikan di situ semua. Ya karena semua yang dilakukan berdasarkan game akan jadi lebih mudah ya, Prof. Karena saya sendiri merasakan kalau misalnya belajar informasi tapi lewat game online itu menurut saya bakal lebih masuk ke otak, nggak tahu kenapa, Prof. Itu kenapa ya, Prof? Betul. Ya karena itu tadi. Kita tidak merasa tertekan. Nomor satu ya kan. Terus kecepatan belajarnya tergantung kita kan. Iya.
kendali belajarnya ada di tangan kita. Kan game, kapan saya mau mulai, kapan saya mau pause, kapan saya mau istirahat, kapan saya mau save, kan tergantung kita. Iya, benar. Tergantung kita yang belajar. Nah, begitu. Saya yakin kalau gamenya nyuruh-nyuruh kamu malas main game, kan? Iya. Jangan ambil yang ini, harus ngambil yang ini. Jangan pakai senjata itu, harus pakai itu. Lah, males akhirnya. Nah, nggak dari dalam kebebasan itu. Game juga memberikan kita kebebasan, di mana kendalinya ada di tangan kita. Nah, itu juga yang membuat kita menjadi addicted to game. Iya, benar. Biasanya kalau untuk cara belajar kayak gini tuh gimana sih, Prof? Cara mengukur efektivitasnya? Karena kan... Ya. Nah, jadi game itu bukan tujuan. Ya. Game itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Untuk tahu sebuah game itu efektif apa tidak, pertama kan kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Misalnya tujuannya seperti tadi, tujuannya adalah dalam waktu 2 jam, anak-anak mahir menggunakan perkalian dan pembagian. Dalam 2 jam gitu ya. Nah, saya mau pakai game pizza. Karena pizza itu saya bisa ajarin yang namanya pecahan setengah itu kalau pizza dibagi 2, 1/2, ya kan? Pizza dibagi 4, 1/4. Kalau kali gampang, pizzanya ditumpuk, kan jadi kali tuh. Nah, 2 jam kita main, nanti terakhir dites. Bisa nggak kali-kalian sama bagi-bagian? Karena tujuan pembelajarannya itu, perkalian dan pembagian. Kalau ternyata bisa, berarti efektif. Gitu. Jadi game itu cuma salah satu cara, nah ya, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Tapi kalau mau lebih efektif lagi, lihat abis itu anak-anak ketagihan nggak? Kalau ketagihan apa? Dia belajar sendiri, nggak disuruh. Dia ngulang-ngulang sendiri. Lebih bagus. Ini lebih bagus itu menanamkan semangat belajar itu. Ya. Itu kan ya? Ya gitu, Prof. Nanti di bagian kedua kita lihat kayak apa mainannya ya. Oke, boleh, Terus Prof. kita main sama-sama nanti. Baik, mungkin cukup sampai sini dulu aja pembelajaran untuk gamification kali ini ya, Prof ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih, Prof. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi, Prof. Terima kasih. Terima kasih.